Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa membuat video tugas Kulpeng hari ini. Selawat dan salam tak lupanya kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Dinda Jasmendi Eskom Mkom selaku pengajar dari mata kuliah APSI kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Aikal, saya selaku moderator dari kelompok ini. Kami akan menyampaikan presentasi yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, ada Muhammad Raihan Zaki Widardo dengan nomor BP 240136. Ada Ismatul Diva Akbar dengan nomor BP 240130. Ada Rafli S. Hernando dengan nomor BP 240143. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rafli. Pada Rafli, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Aikal. Saya di sini akan menjelaskan konsep perancangan sistem. Konsep perancangan sistem adalah proses merancang cara kerja dan struktur sistem berdasarkan kebutuhan pengguna agar menghasilkan sistem yang efisien, aman, dan mudah digunakan. Konsep dasar sistem memiliki tujuan, diantaranya yaitu yang pertama menentukan spesifikasi sistem yang akan dibuat. Yang kedua yaitu menyusun rancangan yang memudahkan proses implementasi dan pemeliharaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem yang akan berjalan. Yang keempat, mengurangi risiko kesalahan dalam tahap pengembangan. Oke, selanjutnya materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu alat bantu perancangan sistem informasi. Yang pertama yaitu ada flowchart. Flowchart yaitu berfungsi untuk menunjukkan alur proses sistem secara logis atau secara logika. Yang kedua yaitu ada DFD, yaitu Data Flow Diagram, yaitu menggambarkan aliran data dari input, proses hingga output. Selanjutnya ada IRD atau Entity Relationship, yaitu untuk dipakai merancang basis data atau menunjukkan hubungan antar data dalam berbasis data. Yang keempat yaitu ada HIPO atau Hierarchy Input Process Output, yaitu menampilkan struktur sistem berdasarkan input, proses, dan output. Yang kelima yaitu UML atau Unified Modeling Language, atau yaitu adalah standar pemodelan sistem berbasis objek seperti use case dan class diagram. Yang keenam yang terakhir yaitu pseudocode dan struktur data, yaitu menuliskan logika dan cara penyimpanan data sebelum diprogram. Oke, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Diva Akbar. Kepada Diva dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang aliran sistem informasi lama. Aliran sistem informasi lama ini menunjukkan proses kerja manual atau belum terkomputerasi di mana data dicatat dan dipilih secara tradisional. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, proses lambat dan rawan kesalahan. Yang kedua, data sering duplikat dan tidak terintegritasi. Yang ketiga, laporan dibuat manual dan tidak real time. Selanjutnya itu ada contoh kasus asilama. Latar belakangnya yaitu proses peminjaman dan pengembalian buku masih dilakukan secara manual menggunakan formulir dan buku catatan. Akibatnya sering terjadi kesalahan pencatatan dan keterlambatan pembaruan status buku. Oke, materi selanjutnya
yang akan dijelaskan oleh Raihan. Kepada Raihan dipersilakan dari rumusan masalah ya Raihan. Ya, saya akan menjelaskan tentang konstruksi lama dari rumusan masalah. Yang pertama ialah bagaimana arus sistem informasi lama dalam transaksi peminjaman buku. Yang kedua adalah apa kelemahannya terhadap keakuratan data dan efisiensi layanan. Batasan masalah. Analisis hanya mencakup proses peminjaman dan pengembalian buku secara manual, belum mencakup sistem otomatis. Cara pengumpulan datanya ialah secara observasi, wawancara petugas, dan studi dokumen pemulihan peminjaman. Analisis sistem yang sedang berjalan, ASI atau ASI lama. Yang pertama, siswa mengisi formulir peminjaman. Yang kedua, petugas mengecek ketersediaan buku dan mencatat transaksi ke buku pinjaman. Yang ketiga adalah saat pengembalian, petugas mencatat kembali secara manual dan memberi denda jika terlambat. Yang keempat adalah kelemahannya, yaitu proses lambat, data tidak real time, dan sering salah catat. Selanjutnya flowchart sistem ASI lama. Yang pertama, mulai, yaitu proses peminjaman buku dimulai. Yang kedua, siswa memilih buku, yaitu siswa mencari dan menentukan buku yang ingin dipinjam dari rak perpustakaan. Yang ketiga, siswa mengisi formulir peminjaman, yaitu setelah memilih buku, siswa harus mengisi formulir yang berisi data diri dan informasi buku yang akan dipinjam. Yang keempat, pengecekan ketersediaan buku, yaitu petugas perpustakaan memeriksa apakah buku yang diminta masih tersedia atau sudah dipinjam oleh orang lain. Yang kelima adalah keputusan atau buku tersedia. Jika tidak, sistem atau petugas akan memberi informasi bahwa buku tidak tersedia. Jika ya, proses dilanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya. Yang keenam, buku diserahkan ke siswa. Jika buku tersedia, petugas menyerahkan buku tersebut kepada siswa yang meminjam. Selanjutnya, selesai, yaitu proses peminjaman buku berakhir setelah buku diterima oleh siswa. Oke, terima kasih sudah menjelaskannya teman-teman. Oke, karena tidak ada audiensnya, kami akan menutup langsung saja. Kami akan menutup presentasi kali ini karena tidak ada audiensnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.